حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita masih di kitab shalah di bab al-adzan. Disebutkan pada pertemuan lewat seorang disunahkan untuk menjawab adzan. Adapun orang yang adzan tidak perlu ya untuk menjawab adzan. Dia mempunyai keutamaan sendiri. Ya demikian. Kemudian hukum menjawab adzan kemarin belum kita sebutkan di antara dalilnya. Menjawab adzan hukumnya adalah sunnah. Ya demikian. Menjawab adzan sunnah bukan wajib. Ya demikian disebutkan. Sunnah muakkad yang sangat bahkan keutamaannya bisa mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab adzan dan berdoa setelah adzan. Disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah taala dalil menunjukkan itu tidak wajib. Disebutkan oleh Imam Malik di Muwatta dari Sa'labah bin Abi Malik Al-Quradi, anahum kanu fi zamani Umar. Mereka dulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahih kisahnya ini. Yusalluna yaumul Jumat, mereka salat hari Jumat. Hatta yakhruju Umar, sampai keluar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fa idza kharaja Umar, apabila Umar keluar, wa jalas alal mimbar, bila duduk di atas mimbar, habis Assalamualaikum, kemudian duduk, kemudian adzan kan. Wa adzanal muadzin, dan orang yang adzan pun adzan, jalasna natahaddath, kami duduk-duduk dan kami berbincang-bincang. Ini ketika adzan itu tabi'in berbincang-bincang, bercakap-cakap. Fa idza sakata al-muadzin, kalau orang yang adzan pun diam, faqama Umar yakhtub, dan Umar berdiri untuk berkhutbah, ansatna, kami diam. Falam yatakallam minna ahad, tidak ada yang berbicara di antara kami seorang pun. Nah, ini menunjukkan bahwa menjawab adzan tidak wajib. Ya, ini yang ditulis ini dalilnya. Bisa di zaman Umar. Ya, demikian. Dan keutamaan sangat banyak, ya demikian. Kemudian juga di situ ada dalil, ini pendapat jumhur. Ya. Di antaranya juga riwayat Imam Muslim rahimahullah taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar adzan. Ya, ketika orang yang adzan mengatakan Allahu Akbar, boleh mengatakan al-fitrah. Mengatakan al-fitrah. Ya demikian. Tidak mengatakan Allahu Akbar, tapi cuma mengatakan al-fitrah. Di atas fitrah. Ketika tasyahud yang ada itu asyhadu an la ilaha illallah, maka Nabi mengatakan kharaja minan nar, keluar dari api neraka. Kan berarti tidak menjawab adzan kan itu. Ya demikian. Dari sini tadi ambil dalil juga bahwa itu tidak wajib menjawab adzan, sunnah. Berikutnya hadis nomor 20 di bab ini, bab adzan. Dan di hadis yang ke-184. Ini tentang apa? Tentang anjuran adzan. Wa an Malik bin Huwairis, dari sahabat Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Sanani boleh mengatakan Malik bin Huwairis ini ya, beliau bin Sulaiman bin Malik bin Huwairis al-Laitsi. Rombongan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kisahnya waktu itu beliau bersama dengan sahabat-sahabat yang di kampung dia. Ya, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqama indahu isrina lailah. Rombongan dari negerinya, dari kampung halamannya menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidur di Masjid Nabawi sekitar itu 20 malam. Ya, sebutkan kemudian ketika mereka tampak, ya, dari wajah mereka itu rindu kepada keluarganya, Nabi mengizinkan mereka pulang. Kemudian Nabi menyebutkan hadis ini tadi, yang nanti akan dibaca, ya, hadis yang akan kita baca. Ya demikian. Beliau tinggal di Basrah, meninggal tahun 94, berarti umurnya panjang. Ya, umurnya panjang. Ya demikian. Maka disebutkan dari Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadratis shalah, apabila hadir waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendaknya salah seorang kalian adzan untuk kalian. Ya demikian. Ini lam ta'lil.
Kalau dia kemasukan fa maka disukunkan demikian. Fal yu'adzin. Menjazmkan fil mudhari. Maka hendaknya adzan salah seorang kalian untuk kalian. Al hadis akhrajahu sab'ah. Mengeluarkannya yang 7. Ya, ini Imam Ahmad, kemudian kutub sitah. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Ya demikian. Hadisnya panjang sebenarnya, surah Imam Sunani. Bina farin min qaumi, bersama dengan rombongan dari kaumku. Kami tinggal bersama dengan Nabi 20 malam. Wa kana rahiman rafiqon, Nabi adalah orang yang pengasih dan lembut. Ya demikian. Falamma ra'a syauqana, ketika beliau melihat kami rindu kepada keluarga kami, ya Nabi memerintahkan kita pulang. Irji'u, kembalilah kalian. Kemudian mengatakan ini tadi. Ya. Wal ya ummukum akbarukum, dan mengimami kalian yang paling besar di antara kalian. Dari sini disebutkan oleh Imam Sunani dalalah alal has alal adzan. Dalil yang menunjukkan keutamaan anjuran untuk adzan. Ya demikian. Kemudian juga tidak disyaratkan adzan di sini oleh beliau mengatakan annahu la yastarat fil muadzin, tidak disyaratkan dari orang yang adzan ghairul iman, kecuali iman saja. Ya, yang lain tidak disyaratkan. Karena kalimat ahadukum, salah seorang kalian, berarti kan orang yang beriman kan. Yang penting beriman. Sehingga dibahas di dalam permasalahan ini bagaimana boleh enggak adzan ya orang yang dia itu fasik maunya. Ya. Adzan orang yang fasik itu orang yang ahli maksiat. Ya. Atau umpamanya kalau sekarang yang sering merokok umpamanya seperti itu. Ya, maka disebutkan di sini sebagai pendapat seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya, ya, bahwa itu adalah boleh. Ya demikian. Sebagian mengatakan la yusi, tidak boleh. Karena sudah ada hadis Imam Domin, mereka berpendapat imam itu sebagai penanggung, wal muadzin mu'tamin, orang yang adzan itu orang yang ya mempunyai amanah, dianggap aman, mempunyai amanah. Ya, sebenarnya berpendapat dengan hadis ini. Tapi ulama alam hadis yang tadi kita sebutkan menunjukkan boleh, yang penting dia beriman. Sudah selesai. Ya, walaupun ini afdal adalah orang yang baik, yang adzan itu orang yang baik. Sudah lewat ya tentang adabnya, demikian siapa yang pantas demikian. Kemudian bagaimana adzan sobi, adzannya anak kecil? Sebenarnya adalah jaiz. Ya, sebenarnya oleh Ibnu Hazm, "Idza ta'addal fard", apabila melaksanakan kewajiban adzan, fal adzan fi'lun khair, adzan itu perbuatan baik, la yumna asibyan minhu, tidak dilarang anak kecil untuk adzan. Liano zikrullah, karena itu zikir, tatawwu, ya amalan soleh, babirun dan kebaikan. Sebenarnya boleh. Ya. Walaupun afdal yang sudah besar, semisal itu kan gitu. Kemudian bagaimana budak adzan? Boleh. Ya demikian. Kemudian juga disebutkan ya tentang permasalahan ini, bagaimana kalau dia sholat di rumahnya, apakah adzan? Hadis tadi menyebutkan hendaknya ya untuk adzan, boleh. Kalau dia sakit sholat di rumah namanya boleh. Ibnu Mudzir mengatakan abilayya ayu adzin, aku sukai untuk dia adzan. Wa yuqim dan iqamat. Tidak sholat wahdah, apabila sholat sendirian boleh. Kalau sendirian adzan ya di rumahnya, kemudian iqamat boleh. Wa yuzi'uhu in aqamah, dan mencukupi iqamat. Ya demikian. Kalau tidak adzan tidak iqamat, ya tidak perlu mengulangi sholat. Susah. Yang afdal apa? Iya iqamat. Ya adzan boleh. Kemudian juga disebutkan bagaimana kalau sudah adzan di masjid tersebut, kemudian dia akan melakukan sholat berjamaah yang kedua, karena ada keperluan atau misalnya, boleh. Ya, sebagaimana hadis tadi yang umum juga. Ya, apabila safar juga sudah lewat boleh. Walaupun tidak membuat keributan, ya, tidak membuat keributan, cukup di dalam masjid atau semisal itu. Ya, Ibnu Munzir mengatakan, "Wa in iktasara ala adzani ahli masjid fa shalla fala i'ada alaih." Apabila mencukupkan dengan adzan orang yang sudah sholat tadi, ya, di masjid tersebut, kemudian dia sholat, tidak perlu mengulang. Walaupun untuk kemudian dia adzan adalah bagus. Dan berikutnya, ya selesai di sini. Sekarang berikutnya akan disebutkan bagaimana adzan hendaknya, apakah cepat-cepat ataukah lambat.
Ya, demikian juga jarak adzan dan iqamat disebutkan. Hadis nomor 21, Wan Jabir dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadis ini dhaif. Ya, Syekh Al-Albani mendhaifkan. Syekh Al-Albani mendhaifkan juga. Di situ ada rawi namanya Abdul Mun'im bin Nu'aim Al-Aswari. Ya, Sahih Saqa. Sahabatnya Saqa sangat dhaif. Imam Bukhari dan Bukhari mengatakan mungkarul hadis. Ya. Nasi mengatakan laisa bi thiqah. Dhaif pokoknya. Ya, demikian. Sebagian menyebutkan juga ada pengumuman, ada syahidnya tapi tidak bermanfaat. Ya, dari hadis Abu Hurairah, hadis Ali. Ya, tidak bermanfaat. Hadisnya dhaif. Apa itu hadisnya? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan di Bilal kepada Bilal. Dhaif hadis ini. Ya, hadis ini dhaif. Idza adzanta fatarassal, apabila kamu adzan maka tarassallah. Sebutkan di Tawdi Ahkam Syekh Abdullah Basam yang beliau mengatakan tarassal tumhil waratil arfat adzan, yakni mentartilkan lafaz adzan. Ketika adzan itu mentartilkan. Wala tusriduha, tidak cepat-cepat. Ya, itu. Tapi di sini dhaif, tapi amalan demikian. Wallahu alam. Ketika adzan maka untuk tidak cepat-cepat. Ya, ditartilkan. Wa idza aqamta, apabila engkau iqamat, fahdur. Sebutkan ya, yaitu isra, cepat. Ketika iqamat cepatlah. Waj'al baina adzanik, dan jadikan di antara adzanika wa iqamatika, antara adzanmu dan iqamatmu miqdar ya sejarak ya, seukuran ma yafrugul akil min aklihi, apa yang selesai orang yang makan dari makannya. Ya. Imam Sunani boleh menambahkan sambungannya itu ada juga. Ya, yaitu apa? Selesai orang yang minum. Ya, demikian juga sebutkan. Ya, sebenarnya menambahkan demikian. Sebagian demikian. Akal min aklihi, ya demikian. Wa syarib min syurbihi. Ya, di sini dhaif hadis ini dhaif. Rawi Tirmidzi wa dha'afahu. Meriwayatkan Imam Tirmidzi dan belum mendhaifkan. Maka dibahas dalam permasalahan ini sifat adzan dan iqamat bagaimana ini? Bagaimana ukurannya? Ibnu Munzir beliau mengatakan di Ausat, wa kaifa ma jaa bil adzan wal iqamah azza. Bagaimanapun datang adzan atau iqamat itu memenuhi syarat. Yang penting tadi tidak lah dan tidak salah, ya tajwidnya benar dan semisal itu. Mau manjangkan yang penting tajwidnya benar. Biasanya dia bisa ya memanjangkan di mat arid ini sukun di belakang kan. Ya asyhadu an la ilaha illallah, ya hayya 'alas shalah. Ya, di sini kan arid ini sukunan sampai 6 boleh. Ya demikian. Kemudian juga disebutkan pemisah antara adzan dan iqamat. Ada pemisahan. Dia langsung adzan kemudian iqamat, enggak, ada pemisahnya. Disebutkan dalam Sahih Muslim kan Bilal yu'adzin. Adalah Bilal itu adzan idza dakhalat as-syams, apabila matahari itu tergelincir di waktu zuhur kan. Tsumma la yuqim hatta yara nabi. Kemudian beliau tidak iqamat sampai melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan ada pemisah, tidak langsung adzan langsung iqamat, enggak. Fa idza dakhala nabi, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, aqama shalah, beliau pun iqamat. Hina yarahu, ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian juga salat maghrib. Ya, adapun dapat Imam Syafi'i, dan itu kita banyak dapatkan tuh kalau di Demak sebagian itu adzan langsung sebentar lagi langsung iqamat. Ada yang adzan langsung iqamat. Ya, demikian. Lupa dapat lagi tanafal, tidak melakukan nafilah sebelum maghrib. Dan ini adalah salah. Ya, ada hadis dalam Bukhari dan Muslim. Bahkan dulu para sahabat bersegera menuju tiang-tiang untuk melakukan sholat sunnah. Ya, demikian. Sampai di sini. Semoga